Shalom yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa dari surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini kita akan renungkan dengan tema yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah anugerah. Hidup bukan sekedar makan dan minum, menjadi dewasa, lalu punya anak, punya keluarga, dan mati. Bukan demikian. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hidup memiliki anugerah yang mengandung dimensi pengutusan. Tuhan memberikan kita kehidupan dan mengutus orang percaya untuk menyatakan kerajaan Allah bagi dunia. Tuhan mengutus orang percaya untuk bekerja dan melayani, untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20 ini adalah amanat agung, yaitu pengutusan Yesus bagi gereja, bagi orang percaya, dan ini merupakan misi Allah, misi Yesus Kristus melalui kelahirannya sebagai bayi di Bethlehem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua sudah diselesaikan Tuhan dengan sempurna di Golgota. Dia telah bangkit, Yesus telah bangkit, dan selama 10 hari Ia menampakkan diri sebagai Tuhan yang hidup. Nah, sekarang Yesus ada di sorga bersama dengan Bapa, Allah Bapa, dan mengutusnya untuk menjalankan misi bagi murid-muridnya melalui amanat agung itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kenaikan Yesus ke surga, para murid pergi ke Galilea. Lalu di sebuah bukit, di situ di Bukit Zaitun, mereka berjumpa dengan Yesus, dan para murid menyembah Yesus sebab Yesus adalah Raja. Tetapi orang katanya ada yang ragu-ragu. Mereka ragu-ragu. Yesus tahu hati setiap orang, baik yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia maupun yang meragukan Dia. Nah, keraguan-raguan ini terhadap Yesus wajar, sebab berita palsu itu yang disebarluaskan oleh Mahkamah Agama sangat menggoyahkan iman, bahkan diikuti dengan ancaman para penguasa Yahudi pada waktu itu, yaitu orang Romawi. Nah, Yesus sangat mengetahui situasi manusia, keraguan manusia yang menjadi penghalang misi pengutusan Tuhan. Nah, itu sebabnya sebelum amanat agung diberikan Yesus, Dia terlebih dahulu membereskan keraguan para muridnya sehingga mereka bertemu waktu itu. Nah, Yesus meyakinkan para muridnya akan kuasa yang dimilikinya. Nah, Yesus memproklamasikan kuasa Allah itu dengan dasar pengutusan
para muridnya. Kuasa itu diberikan oleh Bapa, dan kuasa itu menjangkau segala sesuatu di sorga maupun di bumi. Nah, kuasa itu diberikan kepada Yesus. Tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kuasa Allah. Kuasa yang ada pada Kristus itu menjadikan Paulus juga memiliki keberanian untuk menyatakan kuasa kebangkitan Kristus. Atas dasar inilah para murid menerima pengutusan itu, sehingga di ayat 19 dikatakan, pergi. Nah, kata pergi ini mengandung arti sebagai perintah pengutusan. Pergi dalam bentuk bergerak, tidak tinggal diam di tempat. Jadi orang percaya yang diutus menjadi aktif. Nah, contohnya adalah dapat dibuat di gereja yang memiliki misi untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, misi gereja ini maksudnya misi untuk memberitakan Injil. Misi gereja bukan hanya di dalam jemaat saja, tetapi misi gereja itu juga harus bermisi di luar gereja. Keluar untuk memberitakan Injil itu. Untuk menjadikan manusia menjadi terang bagi dunia. Misi gereja adalah misi yang menjadikan murid, dan sasarannya adalah segala bangsa. Menjadikan murid merupakan konsep pusat Injil Matius. Menjadikan murid berarti menjadi pengikut Kristus. Menjadikan orang untuk memiliki gaya hidup Yesus Kristus yang mengasihi, yang setia, yang taat walaupun menderita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata baptis dan ajarlah di ayat 20, membaptis dan mengajar adalah isi dari misi gereja. Mengajar dan membaptis menjadikan murid. Yesus tidak hanya memberi tugas dan perintah saja, tetapi Yesus juga memberi jaminan. Di ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kata senantiasa mengandung arti tidak akan berakhir, tapi terus menerus. Kata aku menyertai dari kata Yunani yang berasal dari ego eimi, yang secara harafiah, aku sedang menyertai kamu, berarti pengertiannya Yesus selalu ada. Ia akan menolong, ia akan melengkapi, ia akan menghibur dan tidak akan meninggalkan orang yang setia memberitakan Injil. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus Kristus menyuruh untuk pergi dan menjadikan dunia menjadi muridnya, dikatakan ajarlah mereka dan baptislah. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Kata menyertai itu berarti janji Allah yang kita terima, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita mengerjakan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Aplikasinya buat kita. Ingat bahwa Tuhan memberi hidup dan memberi pengutusan kepada orang percaya. Kenaikan Yesus Kristus, tugas pelayanan kesaksian gereja di tengah dunia. Kesaksian bukan hanya kata-kata saja, tapi perbuatan yang membuat banyak orang mengalami kasih Kristus. Yesus Kristus telah naik ke sorga. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dialah satu-satunya Allah yang kita sembah. Oleh karena itu, jangan menyimpang dari iman kepada Kristus. Tuhan menghendaki kita memiliki kualitas hidup seorang murid, komitmen yang kuat terhadap Kristus. Jadi mari kita dengan iman berjalan melangkah dalam kebenaran. Tantangan apapun,
Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Kita andalkan Yesus yang punya kuasa menyertai dan menjaga kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok.